Bawang merah merupakan salah satu komoditas tanaman pertanian yang sangat berperan sebagai bumbu masakan. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia umumnya selalu menggunakan bawang merah sebagai bumbu masakan. Di samping itu, bawang merah juga dikenal sebagai salah satu tanaman obat atau tanaman herbal bagi masyarakat Indonesia. Peran bawang merah yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bawang merah dapat dikembangkan sebagai tanaman yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai bumbu masakan dan sebagai tanaman obat. Sejalan dengan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka pemanfaatan perkarangan yang belum optimal pada pertanian kota, sehingga salah satu cara membudidayakan bawang merah masyarakat kota yaitu melalui metode budidaya tanaman bawang merah pot. Metode budidaya tanaman bawang merah dalam pot adalah metode budidaya tanaman bawang merah menggunakan media pot sebagai wadah penanamannya. Metodologi penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu pot berukuran 30 x 40 cm, timbangan atau blender, alat penumbuk, sarung tangan, mistar, ember, alat tulis, pH meter, pisau, sendok atau skop. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah, media tumbuh, bibit bawang merah, limbah cangkang telur ayam, limbah cangkang telur bebek, air, kertas label, dolomit jika tanahnya dipergunakan pH-nya kurang dari 5,6. Langkah dalam penelitian ini yaitu menyiapkan limbah cangkang telur, kemudian dicuci bersih, dikeringkan dengan cara dijemur di bawah matahari selama 1-2 hari dan kemudian cangkang telur dihaluskan dengan menggunakan blender atau alat penumbuk sampai menjadi serbuk-serbuk halus. Setelah itu, tepung cangkang telur ditimbang sesuai dengan perlakuan 5 gram dan 10 gram. Pupuk tepung cangkang telur yang telah ditimbang tersebut ditambahkan air sebanyak 1 liter ke dalam setiap perlakuan. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL yang terdiri dari 3 taraf, perlakuan dan 4 kali ulangan sehingga didapatkan 12 kali percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 1 tanaman, jadi jumlah tanaman keseluruhannya adalah 12. Nah, adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut. F0 kontrol, F1 tepung cangkang telur 5 gram, F2 tepung cangkang telur 10 gram per liter. Tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pupuk cangkang telur ayam terhadap tanaman bawang merah. Lalu yang kedua, melihat pengaruh pupuk cangkang telur ayam terhadap pertumbuhan dan perkembangan bawang merah di dalam pot. Lalu, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pada pembelajaran pertanian perkotaan, khususnya materi pembelajaran di bidang ilmu pertanian dan ilmu pengetahuan alam dan lingkungan guna menunjang tridharma perguruan tinggi. Hasil dan pembahasan. Hasil pertumbuhan pada berbagai perlakuan dosis tepung cangkang telur menunjukkan bahwa setiap fase pertumbuhannya jumlah daun terus meningkat. Jumlah daun dan tanaman bawang merah tertinggi pada pupuk dengan dosis 10 gram. Berdasarkan pemberian dosis ini diduga pupuk tepung cangkang telur mengandung unsur Ca atau kalsium yang tinggi yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahayuli. Di sini saya akan bertanya kepada penyaji, apakah pupuk kompos limbah cangkang telur baik untuk tanaman lainnya selain bawang merah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuwanti. Di sini saya akan bertanya kepada penyaji, yaitu pertanyaannya adalah, selain limbah cangkang telur ayam, apakah limbah cangkang telur bebek atau itik bisa digunakan sebagai pupuk? Dan apakah manfaatnya sama seperti cangkang telur ayam? Baiklah, hanya itu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan bertanya kepada penyaji, apakah ada efek samping terhadap pemakaian berlebihan terhadap pupuk kompos limbah cangkang telur? Sekian dan terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Rahayuli. Apakah limbah cangkang telur ini baik untuk tanaman lainnya selain tanaman bawang merah? Nah, dari yang kita ketahui, unsur kalsium Ca yang banyak terdapat di dalam cangkang telur merupakan salah satu unsur makro, yakni unsur hara yang diserap oleh tanaman dalam jumlah cukup banyak. Nah, jika kekurangan unsur Ca, kalsium, mengakibatkan pertumbuhan ruas dan tunas tidak normal atau rusak, atau kerusakan pada ujung-ujung akar tanaman. Nah, di samping itu, Ca atau kalsium di dalam tubuh tanaman berhubungan erat dengan proses sintetis protein, karena Ca berfungsi juga sebagai unsur yang dapat meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur N dan dapat mengaktifkan enzim tanaman. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Yuwanti, yaitu apakah selain telur ayam, misalnya telur bebek atau telur inti bisa dijadikan pupuk atau kompos limbah cangkang telur. Nah, pendapat saya bisa, karena di dalam setiap cangkang telur itu mengandung kalsium karbonat dengan presentase sebanyak 95%, fosfor sebanyak 3%, dan 3% terdiri dari magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Nah, unsur-unsur tersebut merupakan unsur hara yang diperlukan untuk tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan metabolisme tanaman. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Apakah ada efek samping terhadap pemakaian pupuk kompos cangkang telur? Nah, karena pupuk ini dari bahan organik, tentu saja tidak ada efek samping yang terlalu berbahaya untuk tanaman, karena jika dikendalikan dengan tepat, dengan melakukan dosis yang tepat untuk setiap tanaman, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang baik untuk tanaman. Nah, jadi jika kita menggunakan pupuk limbah cangkang telur ini sesuai dosis yang memang diperlukan oleh tanaman yang kita tanam, agar pertumbuhannya tuh semakin meningkat. Baiklah, sekian pendapat dari saya. Terima kasih.